Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anakku hari ini? Semoga kalian bersama dengan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran keempat dengan muatan IPS dan PPKN. Silahkan disiapkan alat tulisnya. Jika nanti ada poin penting, kamu bisa langsung mencatatnya. Kita mulai dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai pembelajarannya. Tahukah kamu, kenampakan alam di Indonesia itu merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Di Indonesia itu ada laut, ada pantai, dataran rendah, lembah subur, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung dapat ditemukan di Indonesia. Nah, bentang alam di Indonesia yang sangat bervariasi itu berbeda-beda di setiap wilayahnya. Jadi masing-masing wilayah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yuk, sekarang kita kenali Indonesia lebih dekat. Kita mulai dari Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera ada apa saja ya? Ada Gunung Leser, kemudian ada Gunung Kerinci, kemudian ada Lembah Harau, kemudian sungainya ada Sungai Musi, Sungai Batanghari, kemudian Sungai Asahan, dan ada Pantai Tanjung Tinggi. Yang saya sebut tadi merupakan hanya beberapa ya tentang alam yang ada di Sumatera. Ini hanya beberapa contohnya saja. Kemudian di Pulau Jawa, beberapa bentang alam yang ada di Pulau Jawa, ada Gunung Slamet, ada Gunung Merapi, ada Gunung Semeru, kemudian ada Lembah Panyawean, ada Pantai Pangandaran, kemudian ada Sungai Bengawan Solo, dan juga ada Sungai Citarum, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian di Pulau Kalimantan, beberapa bentang alam diantaranya ada Gunung Bukit Raya, Bukit Kelam, kemudian ada Pantai Derawan, Sungai Kapuas, dan di Kalimantan ini hampir sebagian besar wilayahnya itu merupakan hutan hujan tropis. Jadi masih banyak hutan yang sangat luas di Pulau Kalimantan. Selanjutnya Pulau Sulawesi. Di Pulau Sulawesi bentang alamnya ya ada Gunung Latimojong, Gunung Lokon, kemudian sungainya ada Sungai Malili, ada Sungai Poso, ada Pantai Losari, dan ada Lembah Rama, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Kemudian bentang alam yang ada di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, ada Gunung Agung, ada Gunung Batur, kemudian Gunung Rinjani ya. Gunung Agung dan Gunung Batur ini adanya di Bali, kemudian Gunung Rinjani ini adanya di Nusa Tenggara. Kemudian ada Pantai Lombok, kemudian Pantai Nusa Penida dan Sungai Badung. Kalau Pantai Lombok ada di Nusa Tenggara, Nusa Penida, Sungai Bandung ini juga ada di Bali. Kemudian Pulau Papua. Di Pulau Papua ada Pantai Raja Ampat, ini sangat terkenal ya. Kemudian ada Lembah Baliem, kemudian ada Gunung Jayawijaya. Nah, ini adalah gunung satu-satunya gunung yang ada di Indonesia yang ada lapisan saljunya di puncaknya. Ini cuma satu-satunya yang gunung yang punya salju di Indonesia, yang lainnya tidak ada. Kemudian ada Sungai Baliem, kemudian juga ada Sungai Digul. Nah, itu tadi beberapa contoh tentang alam yang ada di tiap-tiap pulau yang ada di Indonesia. Nah, Indonesia kalau secara astronomis itu berada di daerah tropis. Lihat di sini yang ditandai dengan warna abu-abu ini adalah wilayah yang beriklim tropis. Jadi yang di lingkar ini adalah wilayah Indonesia. Jadi Indonesia itu berada di wilayah yang beriklim tropis. Ciri-ciri yang beriklim tropis itu adalah suhu rata-rata sekitar 27 derajat Celcius.
Dan lama siang dan malam hampir sama, yaitu kurang lebih 12 jam. Jadi hampir sama ya. Siangnya 12 jam, kemudian malamnya 12 jam. Kalau wilayah beriklim tropis ini dibagi menjadi dua iklim ya, secara umum ada iklim laut, kemudian dan iklim panas. Jadi iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas. Kemudian iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Indonesia sangat kaya dengan flora dan fauna. Banyak yang menyebabkan beragam flora dan fauna di Indonesia, seperti iklim. Iklim memiliki peranan penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah. Kita perhatikan di sini ya. Persebaran flora di Indonesia. Flora itu tumbuhan ya. Kalau flora dibagi menjadi dua bagian besar, ada Indo-Malayan dan Indo-Australian. Kalau tumbuhan yang termasuk Indo-Malayan itu berada di kawasan Indonesia bagian barat, yaitu seperti di Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Ini kalau yang Indo-Malayan. Jadi tumbuhan yang berada di sebelah baratnya Indonesia ini termasuk Indo-Malayan, yaitu Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Kemudian yang Indo-Australian itu tumbuhan yang berada di wilayah kawasan Indonesia bagian timur, yaitu di Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Ya, jadi persebaran flora Indo-Malayan itu di bagian barat Indonesia, kemudian persebaran flora Indo-Australian itu berada di kawasan timur Indonesia, seperti Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Sekarang kelompok fauna di Indonesia. Kalau tadi flora itu tumbuhan, kemudian fauna itu adalah hewan. Di Indonesia itu hewan-hewan itu dibagi menjadi 3 kelompok besar dalam pembagian wilayahnya. Jadi kelompok fauna Indonesia bagian barat disebut dengan tipe Asiatis, kemudian fauna Indonesia bagian tengah disebut dengan tipe peralihan, dan ada fauna Indonesia bagian timur itu tipe Australis. Nah, sekarang perhatikan peta berikut ini. Ya, kalau atas seperti ini. Peta persebaran fauna di Indonesia ini termasuk peta umum atau peta khusus ya? Pertemuan kemarin kan bisa kita bahas. Ya, betul. Ini adalah termasuk peta khusus. Ini adalah peta yang menggambarkan tentang persebaran fauna di Indonesia. Kalau tipe Asiatis ini berada di baratnya Indonesia, di wilayah Kalimantan, Bali, Jawa, dan Sumatera. Ini tipe Asiatis. Kalau tipe Asiatis ini misalnya ada harimau hewannya, kemudian ada orang hutan, kemudian kalau orang hutan itu biasanya di Kalimantan dan Sumatera ya. Kemudian ada harimau di Sumatera, ya. Badak ini ada di Jawa. Kemudian ada juga gajah, ya. Gajah ini banyaknya di Sumatera. Kemudian ada tipe peralihan. Ini wilayahnya Sulawesi dan Nusa Tenggara. Ini tipe peralihan ini faunanya misalnya ada anoa. Ini asli dari Sulawesi. Kemudian komodo. Komodo ini ada di Nusa Tenggara. Kemudian ada ini komodo ya, betul ya. Kemudian ada babi rusa. Kalau komodo ini merupakan hewan endemik yang adanya hanya di Pulau Komodo. Ini hanya satu-satunya di daerah Nusa Tenggara. Ini tidak ada lainnya di dunia ini ya. Kemudian ada selanjutnya tipe Australis. Ini ada timurnya Indonesia. Ya, ada di Pulau Maluku dan Papua. Contohnya ada burung cendrawasih. Ya.
dan juga ada burung kasuari. Jadi ini persebaran fauna yang ada di Indonesia. Iklim, kenampakan alam, serta kekayaan flora dan fauna yang dimiliki bangsa Indonesia itu harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Kita harus mengembangkan sikap dan perilaku yang baik sesuai dengan nilai Pancasila yang luhur dalam memanfaatkan potensi kekayaan alam di Indonesia maupun pada saat melakukan interaksi dan sosialisasi dengan sesama. Nah, nilai-nilai luhur Pancasila itu ada apa saja? Ya, sila ke-1 itu berisi tentang hubungan masyarakat Indonesia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, Indonesia ini adalah negara yang berketuhanan. Kemudian sila yang kedua itu bermakna hubungan antara manusia merupakan hubungan yang sama derajatnya. Kemudian yang ketiga, memiliki nilai kebangsaan dalam masyarakat Indonesia yang bersatu. Ini isi dari nilai luhur sila ketiga. Kemudian dari sila yang keempat, nilai luhurnya adalah mendorong tercapainya tujuan persatuan dengan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan. Dan sila yang kelima bermakna bahwa setiap warga negara perlu berupaya mewujudkan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, cukup sekian penjelasan Ustadz hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham dan mengerti. Sampai selalu semangat belajar ya. Selalu semangat belajar, semangat beribadah, jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.